31:33. Tapi nggak bisa dipercaya, itu bohong. Lah, kan itu catatan wartawan, Pak. Oh, betul. Nah, coba baca. Gimana Coba baca. sih? Baca. Ya, baca. Loh. Baca. Silakan Anda baca. Jadi kamu ceritakan apa tadi ceritanya? Coba ulangi dulu. Lukas, Pak. Lukas. Bukan. Khotbah Petrus. Bukan. Tadi kenapa dimunculkan oleh Allah orang yang diserupakan dengan Yesus? Kenapa dimunculkan itu? Iya, karena mereka berkongkol-kongkol. Coba Anda baca kemudian Amsal 21:18. Apa yang dikatakan Tuhan di situ, Pak? Itu sebagai hikmat pengajaran. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat, dan orang jujur diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Menerima suap Yesus. Kita baca dulu. Jangan kamu sadar garis kisah Yesus di situ. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ya, nggak masalah. Sekarang permasalahannya siapa yang pengkhianat? Mana ada pengkhianat? Yang mengkhianati Yesus, Yudas, atau Yesus yang mengkhianati Yudas? Tapi kisahnya begitu nggak digantikan di situ? Ada kisahnya begitu? Kan sudah tertulis hikmatnya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang jujur, Yesus orang benar. Ketika kemudian dia ingin ditangkap, ingin disalib, apa kata Tuhan? Diganti oleh sang pengkhianat. Itu kan analisamu. Tapi salah nggak analisa saya? Salah nggak? Ya, kalau tidak sesuai dengan tulisan Paulus atau tulisan Yohanes dengan Matius, ya salah lah. Yesus tidak mengacu. Yesus tidak mengacu kepada buku-buku itu. Yesus mengacu ke Amsal. Kata Yesus loh. Yang menceritakan Yesus tersalib siapa rupanya? Coba, Matius. Orang-orang Yahudi kan? Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Yang mencatat peristiwa penyalipan itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya dan kan? Itu bukan orangnya Yesus. Bukan orang Yesus. Bukan muridnya Yesus itu. Matius, penulis Matius bukan murid Yesus. Berarti peristiwa yang dicatat mereka tidak benar. Benar terjadi. Kalau benar kenapa nggak diterima? Biarpun bukan murid Yesus. Lah, benar terjadi penyaliban, tapi yang disalib bukan orang benar. Yang disalib itu pengkhianat. Kita baca kisahnya orang yang loh, kedudukan daripada catatan mereka itu bukan firman Tuhan. Dia hanya mengotak-atik peristiwa yang terjadi lalu mereka mengabarkannya. Firman Tuhan kamu bilang itu catatannya benar. Yang Tuhan berfirman itu kan di perjanjian lama, Pak. Dan Yesus konon ceritanya mengatakan, aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kitab Amsal. Pelan. Itu loh. Saya sudah tanya, walaupun bukan firman Tuhan, tapi kalau yang diberitakannya benar, ya benar, kita terima benar. Ya harusnya benar ada penyaliban. Iya, benar ada penyaliban. Kisah-kisah yang ditulis mereka pun benar kan? Iya. Nah, kalau udah benar, berarti di dalam kisah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan Paulus pun mengaku bahwa yang tersalib adalah Yesus. Bukan memang Yesus, tapi palsu. Mana palsu? Tidak dikatakan palsu di situ. Lah, tulisan mereka makanya jangan jadikan karangan manusia sebagai acuan iman. Berarti kamu itu tidak percaya tulisan Matius, Markus, Lukas. Saya percaya, Pak. Saya percaya, tapi itu bukan firman Tuhan. Ya, maka jangan didudukan yang bukan firman Tuhan itu sebagai buku dalam beragama. Sekarang begini, walaupun firman Tuhan beritanya tidak benar, untuk apa diyakini? Firman Tuhan itu sudah pasti benar, Pak. Firman Tuhan itu sudah pasti benar. Tapi pernyataan wartawan belum tentu benar. Saya kan sudah tanya kamu, tulisan wartawan itu beritanya benar apa tidak? Kamu bilang benar. Benar terjadi ada penyaliban. Tetapi yang disalib bukan anak Maria. Tapi tulisan mereka Yesus yang disalib. Namanya Yesus karena memang Yesus berkata,
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai analisamu. namaku. Itu kata Analisamu Yesus, itu. Pak. Itu kata Tapi Yesus. di kisah yang mereka tulis itu, kamu bilang kamu yakin dan percaya kisah yang ditulis mereka itu benar. Benar terjadi, Kamu tetapi benar. yang disalib itu bukan anak Maria. Berarti tulisan mereka salah, tidak boleh dipercaya. Sudah benar catatan mereka ada penyaliban. Ada Tinggal penyaliban? kita yang memilih dan memilah bahwa Oh, itu bukan dipilah. firman Tuhan. Hanya Aku sudah sebagai bertanya. pemberitaan dari Walaupun peristiwa itu yang tulisan terjadi gitu loh. Walaupun itu bukan peristiwa aja dicatat, dicatatnya peristiwa kisahnya dari ditangkapnya sampai disalibnya. Nah, sampai yang ditangkap ini mengatakan akulah dia. Sementara Yesus berkata penyesat itu awalnya akan itu berkata kan akulah tulisan dia. Matius, Markus kan sama tulisan Matius Markus. Yesusnya Sama. berkata penyesat itu datang memakai namanya Ya. dan berkata akulah dia. Jadi artinya tulisan mereka salah dong. Loh, ini Loh. kan diceritakan begitu. Loh. Cerita mereka itu sudah Sebagian benar, sebagian Pak. salah dong. Cerita mereka itu sudah benar. Sebagian Cuman benar kita sudah. ini orang yang berakal sehat harus pintar menelaah Berakal catatan sehat mereka. Apakah yang mereka catat ini Yesus asli Mereka atau yang adalah palsu? Kan saksi. begitu, Pak. Penulisnya itu adalah saksi penyelidikan mereka. Benar. Iya, memang ada penyaliban. Iya, Dan banyak. konon Yang penyaliban itu yang disalib Yesus. Itu mana kamu? itu tataran daripada catatan mereka. 4 orang penulis itu Catatan semua. mereka itu bukan yang tertinggi, Pak Naibaho. Masih ada yang lebih tinggi. Apa itu? Perkataan Tuhan. Nah, coba kalau perkataan Tuhan, firman Allah, coba kisahnya dulu di mana? Di Al-Quran di mana? Ada di Al-Quran kisahnya. Ketika kemudian diceritakan di dalam pengakuan Yesus, apa kata Yesus? Harus terjadi Itu apa analisamu. yang tertulis. Kan firman Saya Tuhan, yang Pak. membaca yang tercatat. Kan Saya firman tidak mau Tuhan, Pak, yang lebih tinggi, Pak. Firman Tuhan itu tidak lengkap. Kalau lengkap Iya, saya percaya. firman Tuhan yang lebih tinggi kedudukannya daripada Firman Tuhan lebih tinggi, yang lengkap itu mana? Dikatakan yang tersalib bukan Yesus. tidak ada. Jangankan kemudian cerita Betul, tidak ada. lengkap. Berarti firman Kisah Tuhan itu para salah rasul, dong. Tidak kisah benar para firman Tuhan. rasul tidak menceritakan lengkap tentang Yesus, Pak. Jangan Matius, mimpi Markus, dong. Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang saya tanya sama Pak Martin, tinggi mana derajat kebenarannya, wartawan atau Tuhan? Karena dalam hal ini wartawan. Oh, Kamu dari bukan situ wartawan, memang benar. udah salah. Salah bagaimana? Kamu sendiri ngaku wartawan itu benar tulisannya. Masa lebih tinggi kedudukan wartawan daripada Tuhan? Pak Dari Otak sini betul. aja sudah salah Anda. Oke, salah. Salah. Saya ngikutin kamu. Masa wartawan lebih benar daripada Tuhan? Ini Anda sudah gila memang. Bukan cuma Buktinya bodoh Tuhan aja, tidak gila menceritakan juga dengan Anda ini. Buktinya Tuhan. Saya begitu. ulang lagi. Tidak Tinggi mana menceritakan derajat dengan- kebenarannya, wartawan atau Tuhan? Dalam hal ini wartawan. Tuhan Nah, itu salah. gila berarti Anda sudah nggak Tuhan itu waras salah. ini. Buktinya tidak ada cerita Tuhan Yesus. Anda tidak waras. Sekarang menurut Tidak Yesus, ada kisahnya firman sekarang Tuhan seperti itu. Yesus menurut Yesus, Kamu Yesus tidak waras. berkata, Pak Nabaho, Yesus Ya. berkata dia Itu harus pergi analisamu itu bukan kesana. Yesus berkata, Pak, bukan Saya Bang yang Sumat. Saya Yesus baca berkata, catatan mereka. 4 orang penulis itu sama tulisannya. Yang Paman, tersalib adalah Yesus berkata nih, Yesus berkata, aku memang Itu harus analisamu, pergi. kamu alih-alihkan ke sana. Tidak boleh Ini seperti itu. pengakuan Baca Yesus. Alkitab. Saya tidak seperti itu. Yesus dalam Baca Bible berkata, aku Kisahnya memang baca. harus pergi Kisahnya sesuai baca, dengan tulisannya apa? Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam Nah, kitab nabi-nabi, di dalam penulis kitab itu Mazmur, orang mengkisahkan. bukan di dalam kitab Ayo. para wartawan. Iya. Jadi Allah mau kepala itu. Loh, kenapa jadi Tuhanku kau bawa-bawa, Paman? Kamu yang bilang tadi firman yang benar atau wartawan yang benar? Yesus aja dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi sesuai dengan kitab mana? Tulisan siapa itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Tercatat di mana tuh? Itu tercatat di wartawan yang menuliskan Lukas 44 Nah, nomor berarti tulisan Lukas Lukas itu sudah, 24, dengar. Lukas Iya. 24 nomor 44. Artinya, kamu percaya dengan tulisan Lukas kan? Kan saya nggak sudah bilang tadi, Pak. Kalau sudah Saya percaya dengan tulisan Saya mereka percaya sebagai kepada- tulisan wartawan. Sebagai wartawan dia mencatat Yesus pernah berkata. Dicatat lengkap loh.
Nah, Katanya lengkap. wartawannya mengatakan Yesus pernah berkata. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Kisah Yesus Taurat, tersalib di itu dalam mulai kitab lahir. Amsal, dan di dalam kitab Mazmur. Iya, gara-gara itu kamu tidak mau baca lagi kisah Yesus mulai lahir tersalib sampai Karena mati. Yesusnya katanya yang mengatakan itu, katanya. Maka saya percaya. Tapi Ya. kepercayaan saya itu hanya sebatas percaya kepada tulisan pewarta. Berarti- Bukan percaya kepada firman Tuhan. Karena Lukas bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Jadi, Maka apa saya kata percaya firman Allah tentang bahwa kitab yang sebelumnya? Lukas telah mencatat sebuah kisah di mana Yesus berkata, Yesus harus pergi meninggalkan Yerusalem berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang dia di Taurat, di Amsal, dan di Sekarang Mazmur. gini, saya tidak Ah. mau analisa-analisamu. Kenapa Sekarang Anda larinya ke Lukas, ke Markus, ke Yohanes, ke Roma, Galatia? Kenapa ke situ? Kenapa? Karena yang menulis kisah Yesus lengkap sempurna adalah Matius, Markus. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan di mana kisah Yesus usia 14 tahun. Loh. Untuk Mana? apa itu? Mana? Mana? Karena tidak perlu, tidak semua tulisan. Katanya Semua itu lengkap. lebih lengkap daripada Al-Quran Mana? itu. Usia dia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, Coba. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20, 21, 22, 23, 24, 29. Mana kisahnya? Mana? Tidak ada dikisahkan, tidak ada dikisahkan. Iya, katanya lengkap. Ya itulah selengkapnya. Bagaimana? Mana lebih lengkap? Suara besar. Masola ngilam senai Mana lebih besar La tulisan dongo. wartawan daripada firman La Allah? dompala. Mana Kan lebih lengkap? Yesus menceritakan Mana tuh. lebih lengkap tulisan Wartawan daripada firman menceritakan, Yesus berkata. Allah? Kamu Konon wartawan mencatat, Yesus berkata, adalah aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di Taurat, di Sekarang Amsal, di Mazmur. Di Kenapa mana? Anda tidak mencari di Amsal, di Amsal, di Mazmur dan di Taurat? Kenapa Anda harus mencari di surah-surah Di situ Paulus? tidak dikisahkan tentang Yesus mulai lahir sampai mati pulang ke surga. Yesusnya berkata tentang kepergiannya, Pak, Oke, bukan kita tentang baca. kelahirannya, dompala. Kamu ini hanya mengendalikan analisa-analisamu. Yesusnya yang berkata apa? Harus betul. pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia di mana? Itu Di Taurat. Yes. Ya. Ini tidak baik ini ceritanya ini seperti ini. Ya. Jangan sombong terhadap kebenaran. Tapi memang dari dulu Pak Lamsen begini, nggak pernah mau keras. ikutin Yohanes itu benar. Dulu Wartawan mencatat, Pak. Wartawan mencatat. Bohong, palsu. Yesus berkata. Nah, saya percaya kepada wartawan ini. Anda justru tidak percaya. videomu masih ada di tangan saya. Videomu masih ada saya kirim sama kamu itu. Selalu saya kirim. Silakan. Jangan kayak Paulus Adalah suka nipu. palsu dan bohong. Jangan kayak Paulus suka menyebar fitnah, bohong. Fitnah. Jangan kayak Paulus, Pak, jangan. Cukuplah Paulus sebagai pembinasa keji. Jangan Anda turut-turut seperti Paulus. Saya ngikutin ajaran kamu. Jangan Saya kayak ngikutin Paulus ajaran kamu, Bang. menjerat dalam Kamu tipu banyak daya. menipu orang Islam banyak. Jangan Menipu kamu. kayak Paulus, Pak. Jangan. Tulisan Paulus kamu ambil, sebagian kamu buang. Apa itu? Mereka wartawan, Pak. Kalau wartawan jangan dipercaya lagi kalau begitu. Saya Loh, tanya. saya percaya orang akademisi kok. Saya kenapa kamu buang-buang tulisan? Lah, kedudukan tulisan mereka itu bukan firman Tuhan tapi catatan wartawan. Piye Firman toh? Tuhan atau tidak firman Tuhan, tapi tulisannya benar, ya kan? Ya benar sebagai catatan wartawan, tapi tidak benar kalau dianggap firman Tuhan. Apa ini? Ya, saya kan tidak katakan di firman Tuhan. Nah, sekarang pewarta ini, Pak, pewarta ini justru menceritakan Yesus di mana Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Taurat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan itu? Iya. Kamu sendiri yang tidak menggunakan. Tadi Saya mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa Anda nggak percaya? dalam hal ini tidak ditulis di situ. Loh Yesus loh Pak yang merujuk ke sana. Yesusnya. Yesus yang merujuk ke Amsal bukan saya. Nah, lam hong ini apa? Yang lam ya. Wah. Lukas 44. Data 44 dari Lukas bab 24. Yesus sendiri yang berkata bahwa Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Yesusnya yang berkata, Pak, bukan saya.
Wartawannya yang memberikan kemudian jalan untuk memahami itu. Kamu baca dari mana itu? Kan Pujian Makruran Lanes. Di Lukas mana ada 24. wartawan tiap kita? Lukas Tulisan 24 wartawan nomor tentu saja, sebagian 44. tidak. Ini Di apa ini? mana ada tertulis wartawan? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor Wartawan 4. Siapa nama wartawan? Lukas, wartawan Lukas. Siapa? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Tapi lebih jelas daripada firman Allah, lebih benar. Nah, kalau jelas kenapa Anda tidak percaya? Ya, saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, di situ dia mengatakan Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Amsal. Kenapa Anda tidak percaya? Dahulu sudah Tidak ada ada hubungannya wartawan. di situ tuh. Yesusnya yang merujuk ke sana, kenapa nggak ada hubungannya sih, tua bangka? Kisahnya itu dari lahir sampai dia tersalib sampai Saya tanya, usia 14 tahun Anda mencret tepung. apalagi firman Allah paling tidak lengkap. Usia 15 tahun Siapa Anda yang disalib mencret tidak terigu. tahu. Apa tujuan itu? Usia juga 16 tidak tahu. tahun Anda mencret kelereng. Deh, udahlah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa? Katanya percaya kepada pewarta. Pewarta berkata Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Amsal. Kenapa Anda tidak lari ke Amsal? Maksudmu apa? Cuma umur 12 tahun, 12 tahun Yesus sudah mulai pergi ke bait Allah. Iya tahu aku. Umur 14 tahun Kenapa ngapain? kamu bilang umur 14 tahun kemana Yesus? Mau Ya kemana? itu, Mana umur dalilnya 12 usia tahun. 14 tahun mana? Dengar ya, di sini sudah ada Yesus itu. Umur 12 tahun sudah pergi. 14 tahun kemana Yesus? Biar saya baca, dengar ya. Umur 12 tahun dulu, umur 12 tahun. Kan Saya masih di tidak bawah mau dia. tahu. Dengar, 12 tahun dengar, juga dengar. saya tahu. Yang saya tanya yang Yesus yang tidak pada ada di Bible. umur, dengar, kau baca dulu, aku baca dulu. Aku nggak mau ketahui. Yang 12 tahun itu saya tahu, 13 tahun pun saya tahu. Yang saya tanya ini yang usia 14 tahun, Iya, Tante. di sini umur 12 tahun sudah ada Yesus. Kenapa Umur kau 12 tahun bacakan dia yang ada. 12 tahun? Yang Ya, saya kan tanya mulai umur 14 tahun. Sampai 15 tahun, sampai 15 tahun ada dia di sini. Dengar. Oh dengar, iya, Bapak, silakan, ya. silakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ini Yesus masih 12 tahun dia udah di bait Allah dia. Tahu kamu? Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia. Di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, karena mereka tidak menemukan dia. Kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Menemukan di bait suci. Kenapa kau Di bait mencemas? Allah, Kenapa udah kau dibilang membuat di aku bait Allah, cemas? Peong. Udah dibilang di bait Allah itu kan bait Allah Itu bait seperti suci. Kalau gereja, bait Allah seperti itu berarti bait gereja. suci. Bait Allah itu seperti gereja. Meong. Tempat perkumpulan orang Tempat memuliakan pemakan Tuhan. makanan berhala. Dengar, Kuil berhala dengar itu dulu. yang kau maksud. Bait Allah udah dibilang Tempat orang kumpulnya suci orang-orang yang tidak bersunat. Weh, dengar dulu, Tempat kumpulnya dengar dulu, orang-orang belum siap pemakan aku baca, babi belum itu siap aku kuil. baca. Bukan bait Dengar suci. dulu, aku baca. Orang tak bersunat Karena di dalam kok bilang bait mereka suci. tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus Terus? mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Bait Allah ini gereja perkumpulan nenekmu orang kiper. sukses. Dengar. Pandai-pandaian ke gereja. Tempat ibadah, tempat Dasar orang penyesat. udah dibilang Allah, Iblis bait tua. Allah itu tempat memuliakan Tuhan. Kau dengar, itulah arti Udah apa itu jangan bait kau Allah. terlalu jauh kemana-mana. Mana Ini usia kan 14 tanya tahun yang mana? 15 tahun. Kan Mana kan coba? tanya yang 15. Silakan. Kan dulu ini karena nggak mungkin orang 12 tahun. Makanya nggak usah kau 15. jual Baca jual dulu. sesuatu yang busuk. Baca dulu Baca aja. perjalanannya, baru ku baca yang 15. Ada di sini lengkap. Bertahu. Ya silakan, silakan. Nah, saya nggak kau ngomong-ngomong ini enak on baca yang apa yang isi Al-Quran. Kenapanya ini kesurupan? Baca mana yang kutanya 14 tahun? Dengar dulu, belum siap.
Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang baru 3 duduk hari. di tengah-tengah alim ulama. 13 sambil tahun. mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan. Baru 12 tahun, lewat 3 hari. Mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan Iya, baru 12 tahun lewat 3 hari. Itulah cerdasnya Yesus Kristus itu. Ngapain Heran kau semua promosi yang itu, Dan Tuyul? ketika Yang orang saya tuanya tanya 14 tahunnya dengar. mana? Ini kan tunggu, ku baca nanti 15 Ya, tahun. 12 tahun lewat 3 hari. Dan Ya, lanjut. ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapa Apa? engkau berbuat demikian terhadap kami? Membuat ibu Kata cemas. mamanya, Bapakku mamanya Tuhan dan cemas. aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu sekolah. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ya, Dan 12 ia tetap 12 hidup hari, dalam apa, asuhan 12 tahun mereka. lewat 3 hari. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dia kasih oleh Allah dan manusia. Nah, Usia ini 13, dalam mana? tahun ke-15 ini Yesus ya, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Itu Pontius bukan Pilatus usianya menjadi Yesus yang wali 15 negeri tahun Judea. itu, Umurnya 15 tahun. Bukan masa pemerintahan Saudaranya itu. Raja Pilai, itu Rena dan Alamak. Raja Penipu, Wilayah. penipu. Pada waktu Hana dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah Itu firman masa Allah kepada pemerintahan. Yohanes. Dengar dulu, kepada Yohanes anak Zakaria di padang 14 gurun. tahunnya Maka hilang, datanglah teman-teman, langsung Yohanes 15 ke tahun. daerah Yordan. Dia Dan paksakan itu menyerukan, 15 tahun. bertobatlah dan berilah Yang diri tidak ada, sakit, 13 dan tahun Allah tak akan ada. mengampuni dosamu. 14 Seperti tahun tak ada. tertulis dalam kitab Langsung mereka nubuat beliau ini Yesaya. mengklaim usia 15 tahun, padahal itu Ada masa suara ke-15 yang tahun usia berseru-seru pemerintahan pada kepada saat itu. gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Udah. Luruskanlah jalan baginya. Penipu ini, Setiap penipu. lembah Ular tua. akan ditimbun dan setiap Ular gunung tua, dan bukit ular tua. Pusing aku dengarkan kau bicara dongeng itu. Yang saya tanya usia 13 tahun, 14 tahun mana? umur 12 Yesus itu sudah Iya, lewat 3 mulai hari, oke. Setelahnya, jangan buka matamu. Makanya jangan-jangan buka pada saat matamu. itu Yesus Tuhanmu ikut lebih- jambore. Lebih apa? Atau ikut musabak KMTQ. Yesus itu Tuhanmu ikut umur MTQ, berapa, tilawatil Quran. Umur berapa ke berapa? Tahu itulah dasar. makanya. Kutanya dulu kau. Isa sama Yesus apa bedanya di Islam? Hah? Kutanya dulu kau. Kalau Isa sama di Yesus, Islam apa? masuk Beda akal, orangnya. kalau Coba, di coba. tempatmu itu tidak masuk akal, kayak dongeng. Udah kau cebok dulu, ular tua, kau cebok dulu. Kayaknya kau habis belum cebok itu. Udah kau cebok dulu sana. Silakan, saudara. Saya siap-siap dulu sini. Silakan. Siap bang. Isa sama Yesus apa bedanya di menurut Al-Quranmu? Sabar ular tua. Apa bedanya? Kita dulu kau cuma kita berlawan dulu sekarang. Kau nggak percaya sama Al-Quran? Kau tanya dulu kau. Hah? Sebentar dulu, opung. Apa beda orangnya? Kutanya dulu kau. Beda nggak orangnya si Isa sama? Iya sabar dulu, opung. Jadi Bang Charles sudah diabaikan nih, ada Bang Zuma sekarang. Apa bedanya Isa sama Yesus? Apa orangnya sama apa tidak? Jadi diabaikan sudah. Udah dicampakkan Apa sudah dia Bang Charles. bedakan? Kok melarikan diri kau? Tanya pertanyaan saya. Apa bedanya Isa sama Yesus? Yesus. Kau menang sendiri kau. Udah nggak tahu kau waktu dia tidak kok tahu kau. Kau berek-berekan apa tentang Yesus?
Kau bikin Yes. di apa? Di Al-Quranmu, si Isa itu kau bunuh, orang Yahudi membunuh. Mana ada kayak gitu di apa? Yesus. Disalib dia, bukan dibunuh. Seperti Oke, yang gantian, kau ya. bikin di Al-Quran. Ya gantian bicaranya. Biasakan gantian bicaranya. Kau imani. Kalau tidak kau percaya, jangan bikin Isa ini di Al-Quranmu. Keluarkan dia. Bisa nggak kau keluarkan dia dari Al-Quranmu? Oke, Supaya cukup ya. jangan sama Ya, Isa sama Yesus. ya, semakin liar narasinya ibu ini. Gantian Bu. Orang yang Oke. sama, tetapi kau hina-hina tiap hari pagi, sore dan malam. Berapa besar dosamu di situ? Orang yang sama, tapi kau hina-hina Yesus, tapi Isa kau simpan-simpan. Apa nggak Opung, berdosa opung. kau di situ? Opung. Tunggu dulu apa? Ini si Juma ini perlu diajar ini. Di Al-Quranmu ada si Isa. Si Isa itu adalah Yesus. Kenapa kau menghina? Di Al-Quranmu si Isa itu kalian bunuh. Biar tahu kau di sini. Saya udah baca semua. Dibunuh. Sedangkan kami disalibkan. Kenapa kau roba-roba tentang Yesus ini? Padahal orangnya sama. Bisa kau roba-roba perjalanan Yesus. Makanya kalian nggak adil, nanya Yesus, tapi kalian Jadi yang gini. membuat- Kalian yang membuat 1,4 kayak nonton. Ini ibarat roba-roba. ibarat mama marah sama anaknya begini, caranya begini nih. Orangnya sama. Katakan yang sejujurnya kau bahwa Isa itu sama-sama Yesus menurut Al-Quranmu. Iya, gantian. Tahu. Iya, kalau Opung bertanya diam, ini Bukan itu, si Juma ini menambah-nambahi umur 12, umur 14. Oh, sedangkan dia 12 tahun udah ke baik Allah mengajar. iya Kenapa kan kamu dibawa nggak pulang percaya? dia. Kenapa Setelah kamu nggak ketemu, percaya? Opung setelah ketemu dia Yesus Tunggu itu dulu, dibawa apa kau pulang. sama-sama aja kita Kristen dulu, nggak ngerti kau. Si Juma ini harus perlu diajar ini. Dia makanya di situ Kita kan. kau Juma, di ini umur 12 Yesus itu sudah mengajar di bait Allah. Tetapi kau Dia roba, 12 tahun. kau bilang 14 tahun, 12 di sini ada tertulis bahwa Yesus itu Iya, 12 sudah berkhotbah di tahun. apa? Dibawa Bertahun. pulang. Kalau Setelah kau nggak ibunya percaya, menemukan. kalau kau nggak percaya sama si Isa, keluarkan si Isa itu dari apa Al-Quranmu. Jangan kau simpan-simpan, berdosa kau. Orangnya sama, kau roba-roba orang yang sama. Perjalanannya kau roba-roba. Siapa yang berdosa? Kau kan? Kalau kami tidak mau merubah ayat, tidak kami mau merubah apa yang tertulis di Alkitab. Karena Yesus itu memang Tuhan kami. Biar tahu Ya kamu. makanya Ya, di sini kalau makanya Tuhan ada kalau di bisa Tuhan Kristen mati ini. Tunggu itu dulu, apa Tuhannya. kau samanya kau sama aku. Sekarang kau yang mengapa membuat rusak kau sebenarnya kau masuk kau di apa ini membuat rusak Kristen kau sebenarnya. Tapi kau nggak Iya, yakin memang kau sama rusak saya. kalian. Dasarnya Yesus memang ini rusak. sama Isa orangnya sama. Kenapa harus dirubah? Di situ dibunuh, tertulis di sini dibunuh. Kami mempercayainya disalib. Kenapa kalian rubah semua? Diserupakan. Mana ada diserupakan Yesus sama orang lain? Opung. Makanya Ya, dengar ya, di Amsal 7, di Amsal kalian berapa? baik. Opung. Di dalam Amsal orang yang menerima suap, orang yang menerima suap itu yang dihukum. Saya dengar dulu. Ya. Di Ulangan orang yang berbuat dosa itu yang menggantikan orang yang benar, orang yang fasik menggantikan orang Kau yang nggak ngerti benar. mau masalah. Yesus itu orang fasik atau orang benar? Kalau Yesus orang Itu benar, persoalan. Mamora, kau diam dulu mulut Mora. Tentang Saya mau salib, melawan si kan? Juma dulu. Saya mau melawan si Juma dulu. Walaupun dia Bang Juma kalian- sholat, Bang saya Juma nggak- sholat, nggak- Opung. nggak takut Bagaimana, sama dia. Biar tahu kamu. Walaupun dia bos kamu, kalau berubah-ubah ayat yang isi Alkitab, dia banyak dosanya. Merubah ayat orang, merubah. Ini tidak ada atasan bawahan, tidak ada bos, tidak ada anak buah. Jadi setara semua. Merubah kepercayaan. Mau Bang Zuma, mau saya, mau Bang Charles, semua rata semua. Tidak ada atasan bawahan, bos anak buah nggak ada. Ya beda sama Kristen, membeda-bedakan. Orang si Itu Juma. dia. Supaya jangan mulutnya seperti itu dari tadi. Biar tahu kamu. Bang Juma sholat Opung. Bagaimana? Dia sholat dia mah biar didengarnya itu. Nggak ada sholat si Juma jam segini. Biar tahu kau. Di Sulawesi sudah jam Makanya
Kalau kalian memang kalian di Alkitab Al-Quran kalian pun udah dibilang Yesus itu sama orangnya sama si Isa. Tetapi kalian robek Lama-lama ku remas juga mulutnya orang ini nanti. Hei, ular tua, pelan-pelan kau ngomong ular tua, nanti ku remas-remas mulut kau. Cuma dalam Islam Nabi Isa Yesus tidak disalib, melainkan menyelamatkan dari penyaliban dalam Al-Quran. Bu, bisa nggak gantian? Kalau nggak gantian di bawah dulu, nanti kalau mau ngomong ibu naik ke atas. Bukan menerangkan sama si Ju. Iya, Bu Moli, masalahnya maunya didengar tapi tidak mau mendengar, itu dia. Maksud saya itu ibu, Saya terangkan. Bu Moli kan bertanya. Pada dia, Bu Moli bertanya butuh jawaban. Ketika dijawab ibu diam, muncungnya diam. Bukan dulu ikut. Ini dimarahin pula hostnya. Dia kan tanya tadi umur berapa Tuhan Yesus. Saya baca di sini umur 12 dia sudah mengajar di bait Allah. Dengar dulu cuma. Di sini kalian mengatakan Hantu penunggu pohon cempeda, dengar. Kau baca Markus 16 nomor 12. Di situ orang yang keluar dari kubur dalam rupa lain. Hantu penunggu pohon cempeda, dengar. Markus 16 nomor 12. Di situ dikatakan Yesus dalam rupa lain. Berarti itu sudah bukan Yesus. Belajar lagi kau, mulutmu ku remas-remas nanti ya. Tuh, Bu Moli sudah dapat julukan baru tuh, hantu penunggu pohon cempeda tuh. Yesus sama si Isa menurut Al-Quran sama. Bertapa, aku udah baca semua di sini ya, udah baca. Ya. Aduh. Gini aja dah, Bu Moli kalau nggak mau mendengar. Iya, ngomong terus Bu Moli kalau nggak mau mendengar ibu. Bunuh. Kau nggak berani kau mengucapkan dibunuh kau dalam Al-Quranmu ya. Kau bilang diangkat. Hidup-hidup diangkat. Kau bilang di situ. Kau bohong kau. Di sini dibunuh di sini. Biar tak kau. Kau jangan bohongi orang Kristen. Di sini udah dibilang di sini bahwa kalian dan karena ucapan mereka Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Biar tak kau kalian bunuh. Bukan diangkat begitu saja. Tapi kau nggak pernah ucapkan bahwa kami membunuh Yesus. Nggak kau bilang di situ kan? Lebih berdosa lagi kau mengucapkan seperti ini. Mereka mengatakan membunuh. Mereka itu siapa kalian, Oten, Opung? Mereka di situ. Kau nggak berani mengucapkan ini. Kau yang membunuh Yesus. Aduh, mandi dulu kebak belopong ini. Kenapa kamu bilang hanya diangkat? Bisa lupakan. Kau menyerupakan orang yang sudah kau bunuh. Mereka mengatakan membunuh Isa. Mereka itu kalian. Pandai kalian bersandiwara. Opung ini nanti Nah, tugas kamu sudah membunuh Yesus itu, makanya kamu tidak percaya apapun dikatakan Yesus. Bertahu kamu berapa sakit? Coba lah, apa yang udah dengar dari Bu Moli ini? Bu Mauli udah makan, Bu Mauli. Makan dulu, Bu. Makan dulu, Bu. Mauli udah makan, Bu. Makan dulu, Bu. Yesus kami, bertahu kamu, ya. Perkataan kalian selama ini. Kalian membuat Yesus itu seperti itu. Bertahu kamu. Makanya bertobat kalian semua. Jangan pernah udah bertobat, Yesus. Bu. Jangan pernah. Kami udah bertobat. Yesus Kristus, jangan pernah. Kami udah bertobat dari menyembah manusia. Kamu udah bertobat, Bu. Sudah Bu. membunuh di sini ya, membunuh. Kami Yesus. sudah bertobat dari menyembah anak manusia. Kami sudah bertobat, Bu. Nah, isi Alkitab. Bertahu kamu. Hanya Alkitab Ngomong terus inilah ini, yang Os. benar. Dia ngomong terus, Os. Dibawa dulu. Radio rusak. Ngomong terus ya. Hantu penunggu pohon cempeda. Tanpa rem, digas terus tanpa rem. Ibu Mauli. Hantu penunggu pohon cempeda. Bang Zuma pun ada aja.
Nggak ada rem, nggak ada titik koma. Parah Bu Moli. Kalau bertanya itu berarti butuh jawaban. Ya, belajar mendengar, jangan maunya didengar, Bu Moli. Mamanya siapa itu kayak gitu. Oh, kacau. Coba gue sedek lagi buat mainan. Buat mainan aja orang kayak gini. Oke, Bu Moli, dengarkan saya. Bu Moli, kalau ingin bertahan di sini, Bu Moli diskusi dengan baik. Kita lihat nyari kurang. Kalau nggak saya turunkan lagi. Maksudnya begini, Bu Moli. Iya, Bu Moli kan bertanya. Tanpa rem itu bang. Tapi Bu Moli butuh Tanpa rem jawaban. dia itu. Iya, Baca dulu, mau baca. Iya, butuh jawaban kan. Iya, sabar, gantian Bu. Jangan maunya didengar. Tapi Ibu nggak mau mendengar, Bu. Nggak bisa Bu diskusi seperti itu, mendominasi Bu. Kayak radio rusak itu Bu. Tahu kan Ibu radio rusak Bu? Kasetnya kusut. Zaman dulu kan pakai yang itu lah, kayak pita-pita itu loh. Kasetnya begitu tuh kan kusut tuh. Kalau bertanya opung diamlah biar dijawab. Kan tadi di bait suci Yesus dibawa pulang. Iya, Iya, sudah dibaca, kami Bu. dengar loh. Sabar dulu Bu. Iya sabar dulu Bu. Sabar. Bukan Sebelum masalah opung sudah sabar. bahas. Bukan masalah Sebelum sabar. Kau yang menjawab cuma. Ini biar ku baca semua ini yang terjadi kalian buat. Loh. Saya akan membaca yang terjadi kalian buat seperti apa yang Oke, nggak apa-apa, kasih. Jangan Oke, kalian semua. dengarkan saya Bu. Ibu silakan baca, jangan kepanjangan Bu, ya. Saya minta itu aja Bu. Nah, Bukan itu percayaan kalian tentang Yesus yang ku baca ini. Bukan Ya, tentang silakan, Yesus yang ku silakan. baca. Oke, Benar, silakan Bu. Cuma ya. Oke. Tapi buat sepakatan Bu ya, setelah Ibu membaca, kalau Bang Zuma dan teman-teman menjawab, Ibu diam ya Bu ya. Saya minta sepakat dulu. Tunggu Sepakat? dulu, Jumat. Ya, jangan tunggu dulu. Saya minta sepakat atau tidak? Jangan tunggu dulu. Saya minta sepakat atau tidak? Tunggu dulu. Juma, benar enggak Yesus itu sama Isa sama orangnya? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu yang benar. Sama enggak menurut Al-Quranmu? Ya? Di Bible Kau ada jawab dua. ini dengan Tadi baik. katanya di Bible dua. Yang maksud Dengar, opung dengar. yang mana? Yang di sini membunuh, biar tahu kamu. Dan karena ucapan mereka Bu Mauli. Yahudi, Yesus saja. sesungguhnya kami Dari mana itu? telah membunuh. Sesungguhnya Bu Mauli. kami telah membunuh. Dengar apa enggak orang ini ya? Almasih Isa putra Maryam sudah kalian bunuh dari Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan. Kenapa kalian bilang orang diserupakan? Dari mana kalian menyerupakan orang yang sama? Yang mana? Dengar dulu. Kenapa bisa kalian merubah ayat ini? Ya, Iya Bu, sudah cukup Bu. Gimana? perlu Macam didengar mana? karena kalian memang pembunuh. Udah dibawa dulu. Nggak mau mendengar. Dah. Siapa yang Apa menjawab? katanya? Ya, atau Bang Apa Zuma. katanya kalian memang apa katanya? Di bawah aja. Nggak bisa diatur ya. Sakit juga telinga dengar. Iya Bu Mauli diserupakan itu Nabi Isa itu diselamatkan gitu loh. Itu. Begitupun Yesus itu sebenarnya nggak disalib Bu, malahan pingsan malahan. Bu Moli. Rusak ajaran Kristen semakin disiarkan sama Bu Moli ini. Ya Tambah gitulah rusak. teman-teman ya. Ya itulah apa ya. Memang apa mbah-mbah ya. Kalau di Jawa itu mbah. Ya itulah nenek-nenek yang berkeyakinan Kristen. Ya gitulah maklum lah. Sudah berumur ya harap maklum lah ya teman-teman ya. Ya kita kasih pemahaman ya gimana. Ya memang gitu memang kualitas apa namanya? Ya lecas ya. Ya gitulah. Ya emang seperti itu. Ya maklum lah ya. Ya memang umur-umur segitu itu memang ingin didengar. Makanya kita ini dianggap sama dia itu seperti cucu gitu. Dengarkan, pokoknya dengarkan terus gitu.
Iya, mau dijelasin, udah dikasih Opung tadi ngomong, dia baca di bait suci Yesus ditemukan lalu dibawa. Setelah dibawa pulang ke Nazaret, kan umurnya bertambah dia Opung, nggak kemana-mana lagi dia di Nazaret. Nah, umur sekian, selanjutnya itu kemana lagi dia? Belum Opung. Nah, naik Tanimbar. Itu kira-kira orang-orang yang di sekitarnya itu betah nggak denger dia ya, kira-kira ya? Mana nih Bang Tanimbar nih? Nggak betah Bang, aku aja bising kok, sakit telinga aku kayak ini deh. Kayak dia apa? Speaker itu aja kalah, speaker yang aku punya ini. Selamat siang. Noise Bang noise Bang Tanimbar. Noise Bang, ada noise, kenapa itu? Coba headsetnya mungkin itu gimana? Kayak pecah suaranya Bang. Coba dibuka mic-nya lagi. Bang Tanimbar. Ya, Wah, bagus ya Pak. sudah nih. Oke, bagus Bang. Oke, silakan. Saya membuka room diskusi. Judulnya salib pemikiran Tuhan atau iblis itu Bang. Ini ada Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Oke. Kalau salib itu nubuatan ya, janji ya, untuk menggenapi, untuk memulihkan status manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi bukan pemikiran tetapi nubuatan Allah atau janji Allah untuk memulihkan status manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Ya apa dibilang ya Bang? Salib penyalipan itu gimana? Coba ulang. Suaranya kayak ini. Katanya itu salib itu karunia Allah katanya. Penyaliban itu ada karena manusia itu jatuh dalam dosa. Jika manusia itu tidak jatuh dalam dosa, penyaliban itu tidak akan ada. Perjanjian baru itu tidak akan ada. Berarti gara-gara dosa maksudnya dosa yang mana? Dosa mula-mula yang di bawah Adam. Ketika Adam tidak taat akan perintah Tuhan, perintah Allah, Adam kehilangan, artinya dia jatuh dalam dosa, dan dosa itu upahnya maut. Makanya Adam mengalami dua kematian, kematian jasmani dan kematian rohani. Dan itulah yang harus dipulihkan, yang harus diampuni atau ditebus. Oke, berarti Yesus yang disalibkan ini dia jadi terkutuk ya? Dia terkutuk karena kita yang terkutuk. Karena ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. Jadi dia menanggung kutuk manusia itu, umatnya. Bukan dia yang terkutuk tetapi umatnya karena jatuh dalam dosa. Oke, di Roma 5 nomor 13 ya. Roma 5 nomor 13, tidak ada dosa. Sebelum ada hukumnya Musa, dosa tidak ada diperhitungkan. Ulangan 27 nomor 25, orang yang disalibkan itu harus orang yang terkutuk, orang yang menerima suap, orang yang harus dihukum. Ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi Yesus ini orang fasik.
Orang yang menerima suap itu yang harus dihukum. Yesus menerima suap. Pengertian pemahaman Bapak tentang Yesus itu berbeda dengan kami. Kami menghargai itu hak Pak Charles. Tetapi Ini menurut perkataan, ini perkataan. Makanya di sini kita berbicara perkataan Tuhan, ya kan? ya, Ini perkataan Tuhan. Kamu mempercayai itu perkataan siapa? Perkataan Tuhan atau perkataan manusia? di ayat berapa Yesus tidak terkutuk? Oke, Ulangan 27 nomor 25 ya. Bentar. Tuhan mengutuk orang yang menerima suap, ya. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi orang fasik ini yang menggantikan orang benar. Kalau menurutmu Yesus orang benar berarti digantikan oleh orang fasik. Iya, orang fasik itu kita, Pak. Orang fasik itu kita manusia. Ketika ada manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia mengalami kematian rohani sehingga jadi fasik. Kitalah keturunannya jadi fasik dan digantikan oleh Yesus Tante, yang dengar dulu. benar itu. Itu artinya. Tante, dengar. Jadi Yesus yang benar itu menggantikan kefasikan umatnya manusia yang diwariskan oleh Adam. Begitu, Pak. Jadi bukan Yesus yang fasik, Kalau tapi begitu manusia pengertianmu, yang fasik itu. woi, siapa namanya ini? Kalau begitu pengertianmu, orang fasik itu kalian, harusnya kalian yang disalibkan, yang digantung semua. Karena di Amsal 21 nomor 18 itu, orang fasik menggantikan orang yang benar. Malah orang yang benar kalian apa? Kalian gantikan. Yang menggantikan Itulah orang kasih benar Tuhan, itu orang Pak. fasik. Kamu mengaku orang fasik, berarti kalian harusnya digantung. Kalau begitu Bu, pengertianmu. Kita yang fasik itu manusia karena jatuh dalam dosa. Iya, Jadi kita orang jadi fasik fasik dan inilah yang menggantikan orang benar. Orang fasik Tidak inilah bisa. yang menggantikan orang benar yang terkutuk. Kalau kalian ingin Nah. kalian mengaku orang fasik, harusnya kalian yang digantung, bukan Yesus. Karena Yesus itu orang benar. Kata bapaknya, Yesus itu orang yang saleh. Berarti orang yang saleh, orang yang benar. Yang harusnya dihukum itu orang fasik, bukan menggantikan Oke, orang Bapak- fasik. Justru di sini dikatakan, ya orang benar itu digantikan orang fasik, bukan orang fasik digantikan dengan orang yang benar. Paham? Oke, sekarang giliran saya. Bapak sudah benar, Yesus itu benar, tidak bersalah. Terima kasih Pak kejujurannya, itu benar. Kenapa harus Yesus yang menggantikan kita yang pasti ini? Bapak lihat di dalam perjanjian lama, ada penebusan kurban darah hewan yang tidak tercacat dan tidak tercela. Nah, kenapa itu tidak kekal dan tidak sempurna? Karena yang ditebus manusia digantikan oleh Yesus yang tidak tercacat dan tidak tercela itu, Pak. Yang menggantikan kurban pertumpahan darah hewan. Makanya di dalam iman Kristen kurban hewan itu tidak berlaku. Sudah diganti oleh kurban darah. Oke ya. Oke, gantian kita. Kau mengatakan bagi Yesus kurban Makasih hewan sudah- tidak berlaku. Ya. Di dalam Ibrani 5 nomor 3, Yesus menyiapkan korban hewan untuk dosa mereka dan dosa dirinya sendiri. Yesus menyiapkan itu. Kau mengatakan korban hewan tidak berlaku bagi Yesus. Sedangkan di Ibrani nomor 5 nomor 3, Yesus menyiapkan korban hewan untuk mereka dan dirinya sendiri untuk penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, yang menggantikan orang benar itu orang fasik. Jangan kamu balik. Jangan kau balik perkataan Tuhan di perjanjian lama tertulis di Amsal. Orang fasik akan menggantikan orang yang benar. Menggantikan sebagai apa? Sebagai orang yang terhukum. Nah, itu nubuat tanpa betul. Yesus lah yang benar menggantikan orang fasik sehingga kita Jangan selamat. kamu balik. Amsal 21 nomor 18. Coba kau baca. Jangan kau balik, weh. Cuman ego. Jangan kau balik. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang benar, bukan orang benar menggantikan orang fasik. Orang benar, Pak. Itu sudah benar. Bapak sudah mengakui Yesus benar. Iya, justru Yesus orang benar inilah yang digantikan orang fasik dihukum. Iya, Masa kau nggak ngerti? Otakmu ini nggak bisa Ya, nangkap Pak. ya? supaya kita ini selamat.
Karena Berarti berarti Yesus ini menjadi orang fasik gitu. dia yang benar menggantikan orang fasik untuk Kamu balik pemulihan. perkataan Tuhan di dalam Amsal 21 nomor 18, kamu balik. Kamu Itu balik itu nubuatan. perkataannya. Terima kasih sudah jujur. Yesus itu orang benar yang menggantikan kita yang berdosa. Coba kau baca Amsal 21 nomor 18. Apakah seperti yang kau katakan orang benar menggantikan orang fasik? Apakah seperti itu bunyinya? Bukan. Bunyinya orang fasik ini yang akan Pengertiannya. menggantikan orang benar. Yang menerima suap itu Iya, itu akan sama dihukum. pengertiannya. Artinya orang benar lah. Pengertian Yesus menerima suap di mana? Terima Yesus kasih sudah menerima jujur. uang itu dari siapa? Yesus Terima kasih menerima sudah suap dari jujur. siapa? Jawab Yesus dulu. orang- Yesus menerima suap dari siapa? Yesus, ya. Hah? Yesus tidak pernah menerima suap. Nah, makanya Tuhan tidak berkata menerima di suap, dia Ulangan orang benar. 27 nomor 25, makanya Tuhan berkata di Ulangan 27 nomor 25, orang yang menerima suap itu terkutuk. Apakah Iya, Yesus menerima orang yang suap? suap- Siapa? Yesus tidak pernah menerima suap. Yesus itu benar. Ya makanya justru kalau Yesus tidak menerima, nggak pernah menerima suap, tidak mungkinlah dia dihukum karena perkataan Tuhan, orang yang menerima suap itu terkutuk. Kalau Yesus kalian kutuk, kapan suap. Yesus menerima suap? Yang menerima suap siapa? Bukan Yesus, tapi Yudas. Nah, Muridnya. berarti yang dihukum di situ Yudas kan? Bapak itu penggenapan. Harusnya Bapak percaya kebenaran. Bangke, kau nggak ngerti ya? Coba Pak, makanya kalau saya ucapkan kau buka juga di situ. Buka Ulangan 27 nomor 25. Ya sudah, baca Terkutuklah orang yang menerima suap. Yesus kapan dia menerima suap? Dari siapa Yesus menerima uang itu? Ya, yang menerima suap kan Yudas. Yesus Yudas, kan berarti betul. Kalau memang Yudas yang menerima suap itu, berarti betullah yang dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25 bahwa yang menerima suap itu yang akan terkutuk. Ya betul. Nah, berarti Yudas yang selama ini yang kalian sanjung-sanjung yang mati menebus dosa di tiang salib. Yudas selama ini yang kalian sanjung-sanjung itu. Itu apa? Karena apa? Tuhan mengatakan orang yang disuap itu terkutuk. Nah, oke, baik. Disinilah ketidakpahaman kalian tentang arti penebusan dosa, pemulihan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Tadi saya sudah bawa Roma 5 nomor 13, kau baca. Sebelum ada hukum Musa, dosa tidak ada diperhitungkan. Itu menurut hukum Taurat, makanya simbolnya sementara. Setelah adanya hukum Musa, barulah dosa itu diperhitungkan. Karena apa? Karena perintah-perintah Tuhan itu diberikan kepada Musa. Jangan kau seperti ini, jangan kau seperti ini. Jika engkau lakukan, maka dosa mulai diperhitungkan. Paham ya? Otakmu itu harus dibuka itu. Ya, oke, baik. Adam jatuh ke dalam dosa, itu Adam itu mengalami kematian, itulah yang dipulihkan. Makanya upah dosa itu maut dan diwarisi kepada kalian dan saya. Kalau Adam tidak mati, maka samalah dia kekekalannya dengan Tuhan. Jadi tambah banyak lagi Tuhan kalian nanti. Adam kalian Tuhan kan. Jika Adam tidak jatuh dalam dosa, perjanjian baru itu tidak akan ada. Yesus itu tidak akan disalibkan. Ya memang benar perjanjian baru sebenarnya tidak ada. Yesus mengatakan, aku datang tidak membawa pengajaran baru. Aku tidak datang membawa hukum baru. Tapi yang dibawa oleh Yesus itu adalah pengajaran yang sudah ada pada mulanya. 2 Yohanes 1 nomor 5. Jadi perjanjian baru yang kalian iman itu hasil karya manusia. Kenapa kamu potong? Tadi kan kamu sepakat, jika Adam tidak jatuh dalam dosa, keturunan kita ini keturunannya tidak akan ada, dan Yesus pun tidak akan disalibkan. Kamu sudah cerdas. Adam itu sudah dijanjikan, Kejadian 1 nomor 28. Baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan rupa kita untuk
yang untuk berkuasa di bumi. Jadi sudah dijanjikan, sudah dipastikan memang Adam ini yang akan menempati bumi. Kejadian 1 nomor 28. Baik. Apa pengertian kematian rohani menurut? Karena upah dosa itu Rohani lagi, rohani. Adam itu mengalami kematian Kematian jasmani. rohani begini, biar kau paham ya, kematian rohani ya. Kalian manusia itu diperintahkan atau diberikan hukum, kalian tidak menjalankan. Itulah kematian rohani. Pak, jangan loncat-loncat. Seluruh ketetapan Tuhan, seluruh larangan Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, kalian tidak jalankan, itulah kematian rohani. Gini, jangan loncat-loncat kayak pocong, Pak. Begini. Lo kau bertanya tentang iman rohani, kematian jelaskan. rohani itu seperti apa? Nih. Kematian rohani itu tidak menjalankan segala perintah. Ini kan Itu namanya kematian rohani. Ini kan Lalu- Adam jatuh dalam dosa. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut, artinya Adam itu mengalami dua kematian, kematian jasmani dan rohani. Silahkan jelaskan kematian jasmani dan rohani itu apa yang diwariskan Adam. Saya sudah makanya dengar orang kematian rohani itu ya Jawab. tidak menjalankan segala perintah. Nah, kalau kematian jasmani, daging ini sudah pasti sudah harus mati. Nah, betul. Karena itu apa? itu kematian jasmani. Sekarang jelaskan kematian rohaninya apa? Kamu kan tadi Kejadian 1 ayat 28. Kamu harus mengerti arti ayat itu apa. Jangan Ini asal sayur jengkol. Sayur jengkol. Saya dengarkan saya, kematian rohani itu Ngerti tidak kan? menjalankan. enggak ngerti tetapi so ngerti gitu. Itu sotoy Baru namanya. saya jawab, kau bilang tidak ngerti. Coba jelaskan Sekarang yang kematian. menerima. Kita Coba kembali jelaskan. ke ini. Kamu Apa? lari, kau berusaha membawa saya lari. Kita bahas tentang ini, temanya nih ya. Aduh, ini nggak ada Tuhan ilmu. itu. Udah, ini nggak ada ilmu nih. Ini nggak ada ilmu nih. Gantilah Bang Juma lah yang ada ilmunya nih. Nggak apa-apa nih. Kau nggak ada ilmu loncat-loncat kayak pocong. Tuhanmu itu menerima suap dari siapa? Kalau kau meyakini Tuhanmu itu mati di tiang salib, Kayak poci. Jangan loncat-loncat kayak poci. Coba jelaskan, ini kan tadi kontes kau bawa Kejadian 1 ayat 28, ya kan? Nah, pertanyaannya ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian jasmani dan rohani. Kematian jasmani udah benar, kau itu sudah ngerti. Cuman kematian rohani apa maknanya? Coba jelaskan, jangan poci. Loncat-loncat gitu. Kita kelarkan dulu ini. ini tentang penyalipan Tuhanmu ini sudah kelar. Nah, ini berkaitan. Kan tadi saya sudah Tidak ada berkaitan. Tadi kan ini berkaitan, jika Adam tidak jatuh dalam dosa, penyaliban itu tidak akan ada. Karena penyaliban itu untuk mengampuni, menebus dosa yang tidak kekal menjadi kekal, pengampunannya menjadi sempurna. Nah, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, itu tidak akan ada perjanjian baru itu. Nah, Makanya tadi saya katakan, pertanyaan dulu, jangan dipotong. Nah, ketika Adam jatuh saya dalam tidak dosa itu mau. sudah panjang lebar mulutmu itu. Tadi saya sudah bawakan Roma 5 nomor 13, tidak ada hukum atau dosa yang diperhitungkan sebelum adanya Musa. Jadi dosa-dosa sebelum Musa itu tidak ada diperhitungkan. Kalian bawa waris. Nggak ada warisan. Karena apa? Di situ dikatakan sebelum adanya Musa tidak ada dosa. Dosa tidak ada sebelum adanya Musa. Oke. Ya, paham kau upah situ ya? Jadi tentang Yesus ini, Yesus disalibkan. Karena apa? Jelas Tuhan berkata, orang yang menerima suap itu terkutuk. Yesus menerima suap dari siapa? Yesus tidak pernah menerima suap. Yang menerima suap itu Yudas. Nah, berarti Kenapa kamu loncat? Kamu nggak jawab, jangan lari, jangan kayak poci. Jelaskan dulu siapa kematian yang rohani. loncat? Tante. Tema kita di sini tentang Tidak ada penyalipan karya iblis atau karya Bapa. Apa ketika hubungannya kepada Adam? itu diperhitungkan. Nah, sekarang saya mau tanya, jangan loncat-loncat kayak poci ya, pocong ya. Jangan loncat-loncat. Nah, coba jelaskan kematian rohani itu ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian jasmani dan rohani. Oke, saya Kematian- jelaskan. Mulai dari nenekmu sampai dirimu itu kematian rohani, artinya tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan. Mulai dari nenekmu ya. Paham kau sampai di situ? Mulai dari nenekmu sampai kau sampai detik ini, kamu tidak menjalankan hukum-hukum atau perintah, itu kematian rohani.
kenapa kejatuhan Adam itu Karena Kema- itu diwariskan oleh siapa? kenapa ketidaktaatan Nenek Adam moyangmu yang bernama Paulus. Aku di tengah-tengah Bani Israel Yahudi, aku menjadi orang Yahudi. Tapi Jangan aku loncat. tidak mau hidup di bawah hukum Taurat. Itulah warisan dari nenek moyangmu yang bernama Paulus. Baik, begini. Kalau kamu tidak mengerti, kamu jujur. Jangan kayak poci loncat-loncat ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa eh, ketidaktaatan Adam itu diwariskan kepada umatnya manusia, saya dan saudara. Kamu harus tahu karena Adam mengalami kematian rohani. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, Adam tidak akan mengalami kematian rohani. Paulus itu jangan engkau membunuh. Paulus membunuh, tapi kalian jadikan rasul sebagai orang suci kau jadikan. Kenapa kau enggak jadikan dia pewaris dosa? Longor. Jangan loncat kayak poci, jangan loncat-loncat kayak poci. Tadi kan Gara-gara saya sudah- makan buah, Adam sampai sekarang kalian warisi. Paulus membunuh pengikut-pengikut Yesus, itu perintah Tuhan, jangan engkau membunuh. Paulus membunuh, tapi kalian tidak mewariskan dosanya. Kalian jadikan dia orang suci. Justru Adam kalian orang yang tidak suci. Ya, Ya. maka dari itu Kenapa kalau kamu kalian tidak tidak wariskan? mengerti, Kesalahan Paulus ini kenapa kalian tidak wariskan? Woi. ya, kalau kamu tidak bisa jawab, saya akan jawab sendiri. Jadi kalau tidak ngerti, tidak ada ilmu, jangan sotoi. Saya jelaskan ya, dengarkan kematian rohani. Kenapa? Aduh. Kebanyakan makan babi ya begini. Apapun yang dikatakan, terpental dari otaknya, terpental ya. Ada apa? Paku kan? Pakunya itu keras itu, jadi terpental, nggak bisa masuk ke otak. Kepental dia ya? Bentar udah aku jambak lagi itu. Jemput ini dia dijemput Paulus. Orang dijawab, dibilang nggak ngerti, dia yang nggak ngerti. Dia balik-balik itu. Orang yang benar menggantikan orang fasik, dia balik perkataan Tuhan. Dibalik pengertiannya kan sama dia kan? Noten kan Nggak begitu. lain memang. ya. Kalau otaknya terbalik ya semua mau dibalik. Tungsang. Iya, dibilangnya loncat-loncat lagi, padahal dijawab ya kan? Orang lagi jawab, dibilang loncat-loncat. Oten. Ayo yang oten naik oten, silakan. 3 slot untuk hotel nih. Aku sisain 3 slot. Yang muslim tahan dulu. Ya, yang muslim tahan dulu ya. Nah, Biar ini multi oten lagi aja dia. yang naik. Ini lagi dia. Enggak. Coba multi cuman ini ke delay dia ininya. Coba Tanimbar keluar dari aplikasi masuk lagi. Tanimbar keluar dari aplikasi masuk lagi. Ini jaringanmu ini. Multi tapi enggak ini Sinyal nih. dia jelek itu. Iya ketabrak. Sinyalnya sih. jelek tuh dia. Iya bilang. naik lagi. Tanimbar. Enggak. Gini. Iya, di semuanya pada jaringan pada jelek. Sebentar Kak. Keluar dari aplikasi baru masuk lagi. Tanimbar. Naik lagi, request Tanimbar. Iya, nggak bisa dia karena ini harus keluar dari aplikasi dulu. Nah, coba multi coba. Mana dia? Multi Kematian coba. rohani lagi nanti dia jawabnya. Multi lagi, Tanimbar. Naik lagi, kalau nggak keluar dari TikTok dulu, baru masuk lagi bang. Iya, jaringan itu.
Nah, sudah keluar dia. Masuk lagi ke situ. Yang Islam tahan dulu ya, yang Islam tahan dulu. Biar ada diskusi, kita naikin kawan Kristen ya. Sabar buat, ya. buat teman-teman muslim nanti kalau mau naik tunggu Bang Zuma turun baru kalian naik. Ada Bang Zuma rebutan. Pelan-pelan ngomongnya. Ada Bang Zuma. Nanti pas Bang Zuma ada baru kalian multi. Ya, oke. Oten itu ngintip-ngintip Lanjut lagi dengan di sini lagi berisik. Oten itu ngintip ya Bang Ded pakai setengah mata. Bang, matanya matanya masih ditutup ada- sebelah, Bang. Setengah mata itu kan satu, setengah Iya. berempat. Masih ada Bang Juma enggak? Kalau Nanti kalau Bang Zuma turun, orang itu mereka tuh, Bang. Heran aku. Ya, lanjut Bang Tanimbar. Tuh Tanimbar. Tanimbar naik, minta naik tuh. Sudah. Masih ada Bang Juma. Tadi sinyalnya Kenapa? putus ya, jelek. Iya. Ya, jadi gini, saya akan melanjutkan ya. Kenapa ketidaktaatan Sinyal. Adam itu pada umatnya manusia, keturunannya, saya dan saudara. Ini menurut iman Kristen ya. Nah, jadi begini, kematian rohani itu pengertiannya Adam itu kehilangan kehidupan surgawinya. Karena kehidupan surgawi di dalam iman Kristen itu seperti malaikat, ya, hidup menurut roh. Tidak ada hubungan biologis. Nah, ketika Adam mengalami kematian rohani, artinya dia kehilangan kehidupan surgawinya menjadi kehidupan duniawi, kehidupan hawa nafsu. Makanya kenapa Adam itu mewariskannya? Karena kita hasil dari hubungan biologis Adam. Begitu, Pak. ya bukan karena ada dosa waris kalian ada ya. Saya bacakanlah. Coba kau buka juga di situ. Mulai dari Kejadian 1 umur 26 sampai 28 ya. Untuk apa Adam itu diciptakan? Dia memang sudah dijanjikan untuk menempati bumi. Iya. Ketika Adam tadi kan saya sudah jelaskan. Adam itu mengalami kematian rohani itu adalah kematian, kehilangan kehidupan surgawinya. Kehidupan surgawi itu kehidupan menurut roh, bukan menurut daging. Nah, karena kehidupan surgawi di dalam iman Kristen itu tidak ada hubungan biologis, hidup seperti malaikat. Nah, kematian mengalami menjadi hidup duniawi, kehidupan hawa nafsu. Makanya kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, Adam itu tidak akan berkembang biak, keturunannya tidak akan ada, Pak. Makanya ketika Adam jatuh itu mengalami kematian rohani, kehidupan surgawinya hilang gitu. Ya oke. Begini, tadi kan kau Adam mengatakan begini ya. Karena dosa waris inilah kalian itu ada, ya kan? Nah, sedangkan di dalam Kejadian 1 itu sudah dijanjikan Adam itu nggak usah dia karena dosa dia memakan buah itu kalian ada. Sudah dijanjikan Kejadian 1 nomor 27 ya. Allah menciptakan manusia, dengar dulu. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, untuk apa dia ciptakan? Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Berarti di sini sudah ditetapkan mereka bukan karena dosa. Sudah, Paham saya ya? akan jawab, Pak. Baik, saya akan jawab. Disinilah Bapak tidak mengerti. Bapak baca ayat selanjutnya.
ketika Adam belum memakan buah dosa, belum memakan buah larangan itu, ketika Adam memakan buah larangan, dia jatuh dalam dosa. Matanya terbuka, dia tahu dia telanjang. Dia tahu, akhirnya dia bersembunyi. Itu ketika Adam jatuh dalam dosa. Nah, ketika sebelum Adam sebelum memakan buah itu, Adam telanjang pun biasa aja seperti bayi, tidak punya malu kan. Nah, Bapak, ayatnya di mana ketika Adam berkembang biak, memiliki anak, apakah itu sudah kejatuhannya dalam dosa atau belum? Sudah kejatuhan dalam dosa ayatnya. Adam memiliki anak Kain dan Habel. Oke. Oke, kita ikut ya. Adam memakan buah. Setelah di situ berarti kesannya Adam tidak taat perintah. Ya kan? Adam tidak taat perintah. Tetapi setelah dia tahu, sadar bahwa dia punya kesalahan, Adam meminta maaf, memohon pengampunan dari Tuhannya. Di dalam keyakinan pemahamannya orang Yahudi, bahwa Adam itu bertobat, meminta ampunan kepada Tuhannya. Dalam keyakinan Yahudi. Kalau keyakinan kalian itu Adam membawa dosa waris. Paham ya? Saya buka datanya nih. Biar kau baca lah. Tuhan ampun. Gini deh, sebentar jawab. Kalau sudah diampuni, saya tanya kamu ya. Saya tanya kamu. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosamu, kalau kamu sudah diampuni, apakah dosamu masih ada? Diampuni harus taat dalam pertobatan. Yang dipulihkan kan itu adalah kematian rohaninya. Hei tante, Adamnya tobat. Kalau sudah tobat, diampuni oleh Tuhannya saat itu, ya. Ya, sebentar. Dosa yang ketika kalian maksud itu tidak ada lagi. Nggak bisa Pak, nggak bisa seperti itu. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, ia sudah kehilangan kematian jasmani dan kematian rohani, mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. Pemulihan itulah yang dipulihkan Tuhan Pak. Itulah yang harus ditebus untuk dipulihkan Oke, begini lagi. aja lah kutanya kamu. Tuhan Apabila Adam tidak mengampuni. Oke, begini aja kutanya kamu. Apabila Adam tidak memakan buah itu, buah tersebut, jadi kematian untuk manusia atau keciptaan itu tidak ada. Berarti sama-sama kekal dengan Tuhan. Memiliki sifat kekal sama seperti Tuhan maksudnya. Iya, tidak akan mengalami maut jika Adam tidak jatuh dalam dosa seperti malaikat. Kan saya bilang, jika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam kehilangan kehidupan surgawinya. Karena kehidupan surgawi menurut iman Kristen itu tidak ada hubungan biologis, hidup seperti malaikat. Nah, Adam hilang dunia, memiliki hawa nafsu, hubungan biologis. Makanya kita ada keturunannya, ada mengalami maut. Yang kematian jasmani itu manusia itu akan mengalami maut. Jika Adam tidak jatuh dalam dosa, akan ini ya. Ya diam-diam, kau nggak jelas juga suaramu. Nih, kita ambil dari Torah ya, Adam, tentang Adam. Nih ya. Dari Torah kita ambil ya. Ini apa dikatakan di sini? Pada tahun baru Adam diciptakan dan dihadapkan ke hadapan Tuhannya, lalu ia bertobat dan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Adam bertobat dan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Dia berkata kepadanya, Adam, engkau akan menjadi tanda bagi keturunanmu untuk semua generasi. Pada hari ini, mereka dihadapkan ke pengadilan, dan jika mereka bertobat, aku akan mengampuni mereka. Jadi,
Adam, dosa waris yang kalian maksud itu sudah diampuni, sudah dihilangkan, sudah disirnakan oleh Tuhannya saat itu, di saat Adam memohonkan pengampunan, mengucapkan pertobatan. Lu mana dia? Ada di bawah, sudah aku coba lagi. Nah, lalu dikatakanlah Adam ini akan tanda bagi keturunannya untuk semua generasi. Jika keturunannya ini mengucapkan pertobatan, maka Tuhan akan mengampuninya. Oten-oten ini. Lanjutkan Bang bahasa itu, Bang. Sudah. Lalu Nyuwes. Setelah melakukan apa yang ada merasa membuat kesalahan, kan bertobat, tobatnya diterima. mana lagi naik gitu. Bang Rio. Lanjutnya baca datanya itu. Sudah. Ini nggak panjang. Nanti kalau baca semua, panjang itu. Aku cek lagi di sini. Dia tuh jaringannya parah gitu. Balik lagi nih. Dosanya Paulus nggak ini ya, nggak diwariskan gitu ya. Ngeri kali Oten ini memang. Hanya Yesus. Enggak, Paulus kan membunuh pengikut Yesus. Kan itu kan perintah juga, hukum juga itu, jangan membunuh. Tapi nggak ada dosa warisnya. Lalu ngomongnya terus Bang Charles, nggak apa-apa, sambil ngedukasi yang di bawah itu. Bang Charles, mana Bang Rio? Bang Siwangi gimana itu monitor dia? Iya. Kalau aku sih enggak ini ya. Seperti ajarannya Paulus lah ya kan, dia katakan itu nanti oten-oten itu tinggal di awan-awan dengan Yesus. Nggak tahu Yesus yang mana ya. Tinggal di awan-awan, kalau lewat jet tempur itu terhambur loh kita itu. Ya kan? Satu Tesalonika 4 nomor 17 ya kan. Orang-orang mati yang masih hidup akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan dan hidup selama-lamanya. Nah, kalau di awan-awan siapa yang mau? Lewat pesawat tempur ya selesai kita.
pas ada yang latihan ya kan, Latihan tempur. latihan, gitu ya kan, terhambur. Ada yang ke Afrika, awan-awannya Afrika, ada yang ke Kamerun, ada yang ke Laos. Ada yang ke Kamboja. Ada yang di Kamboja, ada yang di awan-awannya Papua. Itu Ya. penghakiman terakhir itu ya kan. 1 Tesalonika 4 nomor 17. Turunnya Yesus yang kedua kali, kata Paulus ya. Mengangkat mereka yang muda mati dan masih hidup di awan-awan. Oh, iya. Baca itu bang. Aku coba kan Mardan. Iya. Lewat rudal. Mampus lah kita. Wah, ngeri coy. Pas lewat naga lagi dihambur, kita lagi mandi ya kan, sambil bersiul-siul. Lewat naga dihambur pakai api. Tinggal aja sikat gigi yang tinggal, tapi kita hangus. Sakit gigi ya? Sisa batangnya sakit gigi itu? Iya, tapi kitanya yang hangus ya kan, lucu juga. Lagi bersiul-siul ya kan. Mana yang buka mic, woi? Keder, Mario. Diskusi lah kalian. Oh, Persib sama Bang Cuma tuh. Aku sampai record dah, habis kan? Matikan lo recordan. Nah ini lagi nah ya, teman-teman yang di bawah ya, apa nih, ada kubuka ini ya. Kristos ini apa ya? Kelihatan kayak itu? Udah aku anukan dulu. Kelihatan dia. Kelihatan. Ini tentang Kristus ya. Kita belajar ini, bukan penghakiman, belajar. Nih. Dalam bahasa Yunani, Kristos berarti pengurapan atlet. Ya. Bukan raja yang diurapi tapi atlet. Nih, saya baca lagi. Dalam bahasa Yunani, Kristos berarti minyak atau diminyaki atau diliputi minyak. Pengurapan di dunia Yunani dikaitkan dengan mandi dan atletik, bukan raja. Seluruh kelas patung yang disebut apoxemenos menggambarkan pengurapan atlet. Wow. Atlet rohani. Iya. Kalau sama Oten kemarin ditanyain itu atlet apa? Atlet rohani katanya. Namanya Bang siapa ya? Bob itu kemarin ya, Bang Dit. Iya. Bang Bob, apa itu atlet, di situ pengurapan atlet apa maksudnya? Oh, itu atlet rohani katanya. Agak melambai suaranya tapi
anti rohani katanya. Melambai coy. Iya. Rohani. Rohana. Iya, rohnya si Yani aja masih ada. Wait ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai turun teman-teman. Ya buat teman-teman jangan lupa ini ya di follow ya akun teman-teman sini Apikal Team, Jadi Wijaya, Bang Charles Simamora, Bang Zuma, Api Kepri, Bang Rio. Jangan lupa di follow teman-teman. Terima kasih, terima gaji. Ini Api Kepri ini dari tadi nggak ada suaranya. Masih ada nggak orangnya? Paling sibuk masak mungkin. Hah? Sibuk masak mungkin. Mana tadi Tanimbar tadi? Udah kabur. Dijemput ini dia, ada yang jemput Pak Ol. Bapaknya ini, akulah yang menjadi bapakmu. Sabar ya. Bilang, lu ngobrol dulu. Aku undangkan dulu deh. Ngobrol dulu. Aku ini. Berarti nabi-nabi yang dianiaya sebelum mereka. Berarti mereka ini nabi dong? Kok mereka nabi? Apa yang mau framing nabi? Mereka itu murid, pengertiannya. Bro, ya, Bang. bro, tahu nggak Ya. makna bahasa bro? Karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga Ya. telah dianiaya. Ingat ya, telah dianiaya. Nabi-nabi Betul. sebelum kamu. Berarti ini berbicara kepada orang itu tidak? Iya, berbicara Oke, kepada para analogi murid. gini. Ada analogi gini. Sebelum Kabuya lahir, udah ada, misalnya kamu orang Batak, sebelum Kabuya lahir, udah ada orang Batak terlebih dahulu Kabuya. Berarti Kabuya orang Batak tidak? Belum tentu. Iya dong. Kan dari bilang kan kau ini suku Batak, bapakmu Batak, mamamu Batak. Nah, Mamamu kalau bercerita demikian, ini. Iya, saya orang Batak. Iya, Kalau aku demikian, saya orang sebentar. Batak. Kan mamamu bercerita ini. Mamamu bercerita apa katanya? Sebelum Kabuyu lahir, orang-orang Ya. sebelummu udah berperang. Berarti kamu orang Batak tidak? Kalau orang tua saya orang Batak, ya saya orang Batak. Nah, ketika dia mengatakan karena upamu besar di sorga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kalau memang ini perkataan Yesus, siapa nabi itu? Seharusnya ini nggak cocok perkataan Yesus. Ya, Ini nabi-nabi terdahulu ini lah. perkataan si Matius. Ini lebih tepat perkataan si Matius baru Perkataan si masuk. Matius. Iya, ini baru masuk. Kalau di si Matius yang berbicara, tengok, misalnya Matius berbicara, perkataan bersuka Yesus di sahabat sebentar Matius. bro. Ini lebih tepat perkataan Matius merujuk kepada Yesus. Lah, Bersuka orang cita. dirimu yang membawa itu perkataan Matius, makanya saya jawab.
Ini memang analogi dia nggak nyambung memang. Ini lebih tepat perkataan Matius ketika apa? Lo kok Matius analogi lah. Dirimu yang memaksakan. Bukan, bro. Ini jelas kitabmu, itu. bro. Berbicara kepada orang lain. Ini kitabmu, bro. Berbicara kepada Sebentar, biar dijelaskan, mereka, bro. para Biar dijelaskan, bro. murid. Sudah dianiaya. Kalau lebih tepat Matius yang Iya. berbicara, ini lebih tepat Matius. Tengok, apa kata Matius? Misalnya Matius berbicara, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga Masa Matius telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Berarti kan Yesus juga nabi. Tetapi di sini Yesus yang berbicara. Berarti ketika Yesus yang berbicara, berarti lawan bicaranya itu nabi. Tetapi di sini dia yang berbicara kepada lawan bicaranya. Kan tulisan merah Yesus, betul atau tidak tulisan merah Yesus? Ya itu perkataan Yesus. Berarti lawan Tulisan bicaranya merah itu nabi. perkataan Yesus dalam Alkitab. Berarti lawan bicaranya nabi. Ya, di dalam budaya Yahudi kan mereka mengerti utusan itu sebagai dalam kebatasan nabi. Yang diutus siapa Jadi nih? jangan ditarik ke sana. Di dalam Iya. pengertian, di dalam ada ayat yang lain mengatakan, ya Tuhan, secara aku percaya bahwa Engkau adalah seorang nabi. Karena batasan mereka itu mengenal utusan itu dalam Iya, batasan seorang nabi. pertanyaan aku ketika Yesus berbicara ini siapa nabinya? Ya nabi-nabi terdahulu lah. Itu kan nabi terdahulu Nabi-nabi. ini. Nabi-nabi terdahulu Kan sebelum sudah- kamu ini kan merujuk kepada orang lawan bicaranya, betul? Iya. Berarti siapa kamu ini? Nabi itu. Kamu itu para rasul, para murid, Bapak. Buset, para Yesus, rasul lagi. Yesus. Sementara di sini nabi kok para rasul katanya. Yesus. Orang ini nggak pakai akal iya. jawabannya. Orang ini nggak pakai akal Nah, jawabannya itu ini. berbicara Kamu gini. kepada telah Iya, dianiaya kamu itu para siapa? rasul. Kamu itu ya. Kamu itu ya Nabi ya Yesus itu. Oke, kalau enggak ini, kalau enggak ini, sederhana. Itu makanya makin tiap Ini hari makin Kristen banyak. ini ya. Kalau enggak Kristen ini kalau enggak yang ini. Tengok nih. Dengar. Ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk Ya. di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, berarti kepada Matius, betul? Ya. Ikutlah aku. Maka berdiri Matius dan mengikuti Yesus. Pertanyaannya, yang menuliskan, yang melihat ini siapa? Yang menuliskan? Iya. Ya Matius. Kan Matius tadi ikut depan sama Yesus. Yang melihat ini siapa? Dan yang menuliskan? Ya Matius itu udah tulisannya. Kalau Matius yang menuliskan, kalau Matius yang menuliskan, dengar ya perkataannya. Kalau Matius yang menuliskan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku, bukan seorang. Berarti ini ada oknum ketiga. Ya. Dia melihat aku, bukan seseorang. Dia melihat aku. Yang bernama Matius ini. Dia melihat seseorang yang bernama Matius, kan nggak nyambung kan? Kalau memang dia menuliskan, dia menceritakan. Seharusnya ini ada oknum yang lain. Ketika kamu berbicara sama Bang Kabuya, sama osnya, aku yang menuliskan. Bang Ya, MMA berbicara sama Kabuya. Mereka begini-begini. Berarti kan ada orang ketiga. Yang menuliskan kitab ini siapa? Ya Matius itu namanya. Kan Matius sama Yesus tadi. Matius sama Yesus. Ulangin. Itu menceritakan bagaimana Gini, bro. Matius diutus. Bro, kalau Matius, bro, yang menuliskan, bro. Oke bang. Itu menceritakan bagaimana Matius diutus, Bang. Enggak. Kalau Matius diutus, dia nggak perlu menggunakan kalimat seseorang yang bernama Matius. Seharusnya dia menggunakan kalimat setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku. Ia melihat aku bernama Matius. Bukan seseorang melihat aku bernama Matius. Matius duduk di rumah cukai. Aku duduk, ngapain Matius dituliskan lagi? Aku duduk di rumah cukai, lalu ia memanggil aku. Lalu ia memanggil aku, lalu dia berkata kepadaku, bukan berkata kepadanya ketika merujuk kepadanya. Ini berarti ada oknum lain. Itu tunggal itu. Abang memahami itu ada oknum lain ya, Bang? Ada oknum lain. Memang ada oknum lain, bahasa Indonesia dengan mudah. Iya. Ya, saya menggunakan keduga metode lebih dari Abang, satu. Tolong bacakan saya Bang Al-Maris ayat 40, Bang.
Enggak, Al-Ma'idah jawab dulu ayat ini, 40, nanti Bang, minta tolong. nanti ku jawab. Iya, itu saya mengatakan iya benar, sesuai dengan narasi Abang. Oke, saya Oh, setuju. berarti Nggak ini apa-apa. betul. Saya minta tolong. Ya sesuai narasi itu betul. Saya oke gitu. Saya kan udah ngomong itu Matius menceritakan dia diutus. Tapi Abang menggunakan narasi ini menurut Abang. Oke, saya ikutin. Saya Kok minta tolong, ini Abang menurut bukain saya KBBI Al-Ma'idah toh? ayat 40. Menurut KBBI Iya, itu. iya, saya juga paham. Iya, saya Itu juga paham. Makanya saya minta dari tolong Depa. bukain Al-Ma'idah ayat 40, Bang. Ya silakan datanya buka. Saya nggak bisa buka. Minta Oke. tolong. Al-Ma'idah ayat 40. Ya. Udah gini Sal. Silakan Ustaz. Kalau kamu pakai bahasa Indonesia di dalam Matius itu ya salah. Tapi kalau kamu bahasa Al-Quran itu ada domir. Domir itu kata ganti. Nah kata ganti Allah kadang-kadang memakai dirinya memakai lafaz kami. Oh ya. Nah, Nah, giliran saya menggunakan bahasa Indonesia salah. no. Ya kamu jawab itu, coba kamu jelasin. Coba. Ayo. Nanti Yang saya 40 jelasin. Coba. Saya pengen tahu penjelasan ayat 40. Oh, buka, Sal, buka, Al-Ma'idah buka. 40. Oke, Ya, nah. ya. Aku Allah. Terus Ah. ya, yang mana lagi? Coba, yang mana mau kau pertanyakan? Mana yang kau pertanyakan? Coba Nah. pengertian ayatnya gimana itu penjelasannya? Enggak, tanya dulu biar dijelaskan. Tanya dulu apa yang mau Aku kau ya, tanyakan. oke. Aku Saya bersumpah. jujur ya, saya berdasarkan bahasa terjemahan, saya nggak bisa bahasa Arab. Iya tenang saya berdasarkan. Oke, saya berdasarkan saya belajar Al-Quran itu nahu, syarab, balaghah, ilmu badi', bayan, ma'ani. Saya jujur di awal ya, saya nggak bisa baca Arab. Nah, Iya, di dalam itu kan ditulis aku, Iya. Terus. Iya, aku bersumpah dengan demi detail. Tuhan. Ya. Nah, Tuhan di situ Allah juga. Nah, aku itu Akhirnya. siapa? Aku Allah. Tuhan langit dan bumi siapa? Allah juga. Tuhan apa itu? Tuhan pemilik barat dan timur siapa? Iya Allah. Coba baca. Coba Al-Baqarah ya. Coba kamu baca Al-Baqarah. Tunggu. Al-Baqarah Kami siapa? Kami siapa? Tunggu dulu dengerin. Nah, itu Tuhan pemilik kami timur siapa? dan barat. Dengerin dulu. Katanya bertanya. Jadi Ini Kabuyu. Tunggu bentar dulu. Pemilik Tunggu timur dan bentar. barat itu ya Allah. Mana datanya? Tunggu bentar dulu. Aku ini mau cakap dulu sedikit aja. Iya. Yesus berkata, tiada Tuhan selain. Yesus berkata Bapak ini itu, sampai sujud ini, tiada Tuhan selain. Kalau sambung dulu. Bang Sarul dia nggak bertanya itu Bang Sarul dengan dia bertanya Enggak, tentang ini masalah Yesus kami. berkata waktu dia di Bukan ke situ Bang, bukan ke situ. Saya bertanya sesuai dengan narasi abang tadi loh, sesuai dengan yang tertulis. Iya, dia bertanya Makanya gini saya Bang bertanya Sarul, juga biar sesuai Ustaz dengan Kamu yang menuankan menjawab. Allah, Allah itu kan Bapa kan. Astagfirullah Bang Ya, Sarul tiada ini. Tuhan selain. Bentar Bang Kamu Sarul, YouTube bukan ini. itu Bang. Dia mempertanyakan tentang kata kami Makanya Bang. kau kupur juga kau ini, Kabuyu. Kau udah menuhankan Allah, tiada Tuhan selain. Itu kata Yesus tuh, selain Allah katanya. Kok kupur Bang, juga kalian? bukan Ikut juga astagfirullah. Paulus tuh, sesat kalian. dulu Bang, aja saya Bang. tidak Biarkan tidak dia berbicara berbicara dulu. tentang itu Bang. Saya berbicara Bang tentang yang Sarul. tertulis, Bang. Bang Sarul bentar Bang, dia tuh mempertanyakan ini Bang. Dia mempertanyakan ini, tengok tentang ini. Ketika Tuhan dia bersumpah juga. Nah dia mempertanyakan itu juga. Bersumpah dengan tangan kanannya. Iya. Jadi Iya, tadi kan lanjut. kalau di Al-Quran, Tuhan tadi Allah bersumpah dengan kekuasaannya sendiri. Wah, wajar. Iya Dia nggak maafkan gitu. Lanjut Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. orang pakai apa Al-Quran itu pakai nahu, suara, tajwid. Nah, dijelaskan kayak gitu kok bangkang. Bang, saya bertanya sesuai dengan teks yang tertulis sebagaimana tadi abang itu menuliskan tentang Matius. Saya sudah jawab. Itu makanya kekurangan Nah, makanya Injil saya itu bertanya sama tentang Al-Quran. itu. Sesuai dengan yang tertulis. Biarkan Fiksi aja yang kau tahu. sama Jika- kamu. Lanjut jika itu Pasaribu. dia Tuhan, Bang Pasaribu lanjut. Bang Pasaribu lanjut. makanya di situ abang tadi kan memprotes kenapa dia menggunakan seseorang, kenapa dia tidak menggunakan aku. Nah, saya juga mempertanyakan hal yang sama di ayat itu. Kenapa Bang aku itu di awal konteksnya beda tidak Bang. menggunakan Ini kata kan aku, kekuasaan kenapa Tuhanmu dia juga tidak Bang. menggunakan aku kalau memang Oke. demikian gitu loh. Hah? Oke, itu kan kekuasaan Tuhan, Bang. Sama seperti di kitab Perjanjian Lama, Yesaya. Di sini Tuhanmu juga bersumpah dengan tangan kanannya.
Iya, tapi itu kan bagian dari dirinya sendiri. Tidak, itu juga yang kamu pertanyakan dengan Almaris tadi, atas dengan kekuasaannya sendiri. Jadi boleh nggak contohnya kamu seorang ini Bang, pemimpin di di situ menggunakan kotamu? kata Tuhan loh, Bang. Di situ menggunakan kata Tuhan Iya, selain dari itu aku untuk lagi. itu menunjukkan kepada orang yang berbicara Nah. kan. Nabi Muhammad Tuh menyampaikan kan, kepada caranya lagi orang-orang beda itu. lagi. Kok beda Tuh, lagi? aku di situ. Kenapa di situ dia tidak menggunakan kata aku? Kenapa di akhir menggunakan kata kami? Oke, sekarang gini ya. Misal Bangsal ini punya komal, namanya misalnya sahabat Sal misalnya. Terus Bangsal bilang gini, aku bersumpah atas pemilik komal sahabat Sal. Loh, itu kan komalmu Bangsal. Iya, berarti bersumpah atas dirinya sendiri. Ya, kenapa dia bersumpah? Itu atas nama Tuhan loh, Bang. Atas nama Iya, Tuhan. bukan di Ada situ. Tuhan yang lain, Oke, Bang. sekarang Tuhan yang mempunyai timur dan barat. Siapa dalam Al-Quran? Ya, Tuhan berarti yang memiliki. Bang, ketika dia bersumpah kepada Tuhan, berarti yang Iya, bersumpah lebih Tuhan di dari situ kan Tuhan. dirinya dong. sendiri. Nah, coba ini. Tunggu tuh, dengerin. Soalnya di akhir kalimatnya menggunakan Tunggu, kata kami, dengerin. Bang. Anda ini kalau bertanya, tapi nanti saya tantang debat, Anda nggak mau. Lah, Ya. kan giliran begitu langsung begini. Ya, makanya enggak, sekarang gini, coba. Dengar Kak Buyu, Pak Ustadz turun, Tata Bang, itu lagi turun, mau Bang. jelaskan. Disuruh bertanya. Cukup. Saya takut debat, Bang. Saya takut, Bang. Saya turun. Ya, Saya takut, makanya. Bang. Ya, asli takut kamu. Kabur. Di kitabnya juga Ustadz Tata, Dari kan dulu. di kitabnya Dari juga dulu, kan ada tunggu. kata kami. Ya Dari kan? dulu memang ya, orang Kristen kalau memang tak suruh bertanya, tapi agak ngeyel sedikit saya tantang dialog, langsung kabur. Tahu kenapa? Takut ke Bible mereka itu. Kabuyu, ashadu. Ya kan Ustadz Tata, di kitab mereka juga kan mengatakan Tuhannya itu Kabur kami dia. kan. Nah, apakah Tuhannya banyak? Di mana tuh ketika dikatakan menurut rupa kami, apakah kami itu jadi banyak? Dia menciptakan manusia menurut rupa kami. Apakah kalimat kami itu banyak? Kan nggak nyambung kan? Nyambung. Di Itulah di Di Ustadz kitab PI. mereka sendiri ada dipertanyakan tentang Islam. La haula quwata illa billah. Ini makanya debat di TikTok ini di Ustadz PI kan di TikTok Ustadz PI. Yang saya temukan di tafsir itu, kata-kata kami itu, Allah mengatakan kami di sana, memang bukan sendiri di situ. Misalkan kami memberikan rezeki, arti kami di sana, Allah melalui malaikat Melibatkan ya. Melibatkan malaikatnya. Iya. Betul. Makanya kata kami di sana, itu di tafsir Ibnu Katsir saya temukan dulu. Makanya di ayat Al-Quran ada yang mengatakan nahnu atau domir nun itu. Seperti itu. Itu gini loh, walaupun kita pakai bahasa Indonesia bisa. Ketika dalam ulumul Quran ya, ketika Allah menyebut dirinya kami, maka faedahnya dua. Pertama litakdim, pengagungan. Nah, betul. Kayak saya mengatakan, Sal, antum mau kemana? Nah, antum ini kan jamak. Iya, Atau jamak. menandakan Allah itu penguasa mutlak. Contohnya presiden. Maaf ya, kami terlambat menangani bencana. Nah, bukan berarti presiden ini banyak. Nah, ada lagi gini penjelasannya. Misalnya kenapa Allah kalau menciptakan langit dan bumi langsung nama? Karena tidak melibatkan siapa-siapa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Langsung pakai nama Allah. Kenapa ketika Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun? Karena bukan Allah sendiri yang turun ke dunia, tapi Iya, pakai malaikat. Gitu. Malaikat, betul, mantap. Makanya kami yang menurunkan. Yang lebih pahitnya Ustadz Tata, di kitab mereka itu bukan kata kami, tapi kita, bayangin. Nah, itu udah beda lagi artinya. Beda lagi kalau kita, beda lagi dia. Itu di kitabnya kita, Tuhannya mengatakan kita. Itu mereka nggak pedulikan. Di mana tuh ada? Ntar ya. Biar aku buka dulu datanya. Deberi, apa itu bacaannya? Selamat datang. Ya Allah. Nah. Ya, Assalamualaikum. agama apa? Deb. Islam. Oh, Islam, masya Allah. Tapi ada yang mau ditanyakan sama Pak hostnya itu. Silahkan. Nah kan gini, kemarin
Jinandar join sama si RK. Terus RK menanyakan, katanya Nabi Muhammad itu sampai 3 hari nggak dikubur. Jadi si Jonathan ini belum ngasih penjelasan apa betul apa enggak kayak gitu. Cuman saya nanya itu aja. Oke, saya dulu Bang Kos ya. Bisa deh? Saya silakan Oke. Ustaz. Jadi gini, Nabi tidak langsung dikubur, ada beberapa faktor. Yang pertama, para sahabat masih menunggu sahabat-sahabat yang masih jauh-jauh. Karena dulu kan tidak ada pesawat, tidak ada mobil pribadi. Kendaraan lah. Yang kedua, sahabat ini masih musyawarah. Ya, masalah tentang, aduh, di mute aja dulu semua. Nah, para sahabat ini masih bermusyawarah. Nabi ini mau dikebumikan di mana? Ya, sambil menunggu orang-orang yang jauh sambil musyawarah. Akhirnya Abu Bakar ya pas 2 hari ke atas ya. Abu Bakar itu ingat, oh ya, Nabi dikebumikan di Madinah. Bahkan karena saya pernah beliau bersabda, seseorang itu kalau meninggal maka dikebumikan di mana dia meninggal, kayak gitu. Akhirnya Abu Bakar ingat hadis itu langsung, bahkan di kamarnya sendiri, ya, di tempat tidurnya Nabi itu, maka dikebumikan di situ. Jadi kata ulama, kenapa tidak langsung dikebumikan Nabi? Yang pertama, menunggu sahabat-sahabat yang masih gubernur-gubernur gitu tuh. Yang kedua, masih bermusyawarah. Iya kalau orang-orang sahabat yang lain wafat, ada Nabi langsung. Ini kan nabinya yang wafat. Ini mau di mana ini ya? Dikebumikan. Nah, masih merundingan masalah itu. Ya, cuma gitu keterangannya ulama itu. Oke, silakan. Bahkan pun kalau misalnya ini saat Tata, bahkan pun misalnya dikubur, Umar aja nggak ini bilang saat Tata, yang nggak percaya ketika dikatakan wafat Nabi, bilang, bayangin. Umar bin Khattab. Artinya kalau Umar nggak melihat kan makin nggak percaya dia, istilahnya. Saya yang penasaran tuh gini, soalnya kan si RK itu bilang sampai 3 hari nggak dikubur, sampai bengkak-bengkak, biru-biru semua badannya sampai hancur katanya. Itu nggak ada jawaban dari Tidak ada kayak gitu. Itulah yang saya penasaran apa benar apa enggak. Soalnya saya nggak bahkan pernah ya waktu ada yang mau mencuri ya makam Rasul itu malah utuh kafannya gitu itu. Padahal itu sudah ratusan tahun. Mendengarkan orang kafir. Abang percaya dengan Bang. perkataan orang kafir? Enggak, bukan saya percaya, cuman saya penasaran, soalnya saya kan enggak terlalu mendalami kitab-kitab itu, cuman saya percaya gitu Allah itu Tuhan saya gitu. Ada pertanyaan dari orang kafir kayak gitu, jadi saya itu penasaran gitu. Orang Benar apa kafir, enggak Bang, gitu. mereka itu tidak akan rela, Bang, sampai kalian itu, saudara-saudara Islam aku ini, mengikuti jejak-jejak mereka, langkah-langkah mereka. Nah, tadi aku sedikit menambahkan ya, yang dipermasalahkan tadi itu tentang masalah kata kami. Di kitab mereka itu lebih parah, kata kita di sini. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Kita itu berarti kan nggak bisa kata ganti jadi ani, kekuasaan. Beda kalimat kami sama kita. Inilah Kristen ini memang nggak ngerti dengan kalimat bahasa Indonesia dengan baik. Tapi di sini kita nggak mempermasalahkan toh. Begitu. Jadi nggak usah lah dengerin perkataan orang-orang kafir. Oh iya kalau begitu ya kan saya kan jadi lega gitu loh Bang. Ya saya cuma tanya itu aja. Lebihnya ya mohon maaf kalau saya mengganggu. Enggak mengganggu, Bang. Bagus, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo selanjutnya penyembah manusia berikutnya. Tata ngibul.
Ada gubernur di negeri mana zaman Muhammad? Inilah nggak nyambung dia Ustaz Tata. Enggak, maksudnya itu kan banyak sama Nabi ditugaskan, ya. Karena ketika Nabi ini mau wafat itu Romawi sudah mau ditaklukkan. Cuma sempurnanya Romawi ditaklukkan itu di masanya Umar. Tapi di zamannya Nabi sudah ada perang terakhir yang mana tidak seimbang itu musuhnya ratusan kali lipat, ya. Tapi pasukannya Nabi tetap menang. Nah, maksud saya gubernur itu nanti setelah itu mereka ini dijadikan gubernur di wilayah-wilayah. Biar kalian paham, maksudnya apa? Sahabat itu banyak yang ditugaskan oleh Nabi di zaman itu, yang jauh-jauh gitu loh. Jadi ingin sedikit menambahkan ya Bang ya, seperti tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kan diturunkan selama lebih kurang 23 tahun kan gitu. Dan Al-Quran itu berbeda dengan Bible. Kenapa? Al-Quran itu turun, ada juga asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad masih hidup kan begitu. Ya, jadi bukan sekaligus seperti Bible, seperti Alkitab yang sekarang itu gitu. Ya, jadi ayat-ayat itu turun ada sebabnya. Makanya ketika tadi disampaikan tentang boleh mengambil barang harta rampasan itu ketika perang, maka langsung dijawab Allah boleh. Nah, karena kalau Allah bolehkan ya boleh gitu. Berbeda dengan Alkitab Bible sendiri, maka harus dipahami di situ. Nah, makanya ayat Al-Quran itu tidak akan pernah berubah gitu kan. Karena itu adalah firman Allah sendiri gitu. Itu harus paham gitu. Ya, selamat siang. Siang, Hendra. Nah, Oke, ada yang mau disampaikan Islam Kristen, Hendra? puji Tuhan, saya Kristen. Mau Silakan Ustaz Tata. silakan kalau mau dialog pilih tema yang dikuasai dalam Bible. Ayo. Apa yang dikuasai? Apa yang dikuasai dalam Bible? Apa? Tentang keselamatan atau tentang ketuhanan atau siapa itu Yesus menurut Bible? Karena ini yang ditakutin pendeta-pendeta, tema kayak gini ini takut banget pendeta itu. Bagi saya sih Bible itu saya baca, saya renungkan dan saya lakukan dalam hidup saya. Bukan Apa yang hanya dilakukan sekedar- dalam Bible tentang ketuhanan siapa dalam Bible? bukan hanya sekedar menghafal, nggak tahu artinya. Ya udah, kalau kamu paham, coba kamu kenalkan Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Tuhan yang benar menurut Yesus, Iya. ya dia sendirilah Tuhan itu. Ya pakai data. Pakai data lah bro, kok cuman botol pun kalau kau tuankan tanpa data ya itu Tuhan. Tunggu gini, tak ajarin ya.